yang tinggi bagai Raja Wali. Shalom saudara-saudaraku, selamat pagi, salam terbang tinggi bagi Raja Wali. Pada hari ini kita berjumpa kembali dalam ibadah raya kita serta perjamuan kudus. Bersama-sama kita menaruh hati kita yang paling dalam bertatap muka dengan Tuhan kita dalam ibadah pada saat ini. Kita mau angkat pujian ini, tiang awan, tiang api. Haleluya, haleluya, haleluya. Ku tak perlu khawatir terhadap apapun. Tanganmu yang penuh kasih menopangku tiada henti. Ku tak perlu takut untuk melangkah maju. Hadiratmu yang berkuasa menjagaku senantiasa, seperti tiang awan yang meneduhkan dari terik siang. Hatiku selalu tenang di dalam tangan-Mu Tuhan, seperti tiang api yang menerangi dari gelap malam. Kau menjagai hidupku dalam kebaikan-Mu. Saja jemaat Tuhan yang ada di rumah, saudara-saudara yang mendengar pujian ini, mari kita sama-sama memuji Tuhan pada hari yang indah ini, di mana hari Dia sudah bangkit buat kita semua, menjadi kemenangan buat kita semua. Kita tidak perlu khawatir terhadap apapun juga. Haleluya. Mari sama-sama saudara. Haleluya. Ku tak perlu khawatir terhadap apapun. Tangan-Mu yang penuh kasih menopangku tiada henti. Ku tak perlu takut untuk melangkah maju. Hadirat-Mu yang berkuasa menjagaku senantiasa, seperti tiang awan yang meneduhkan dari terik siang. Hatiku tenang tinggal di dalam
jikalau kami boleh ada, jikalau kami masih disertai, jikalau kami masih diberikan nafas, jikalau kami memperoleh kesehatan yang daripada Engkau. Kami berterima kasih Tuhan. Kami tidak bisa balas kebaikan Tuhan, hanya dengan melayani-Mu saja Tuhan. Yang bisa hamba-Mu lakukan dan kami lakukan. Terpuji-pujilah nama-Mu. Haleluya, haleluya. Kita angkat pujian ini saudara, seperti tiang Allah. Haleluya. Oh haleluya. Refnya saya seperti tiang awan yang meneduhkan dari terik siang. Hatiku tenang di dalam tangan-Mu Tuhan, seperti tiang api yang menerangi dari gelap malam. Kau menjagai hidupku dengan kebaikan-Mu. Haleluya, haleluya. Saudara-saudaraku, ujian ini begitu indah. Dia katakan jangan khawatir tentang apapun juga. Jangan takut. Jangan takut tentang hidup ini. Saudara-saudaraku, pada hari ini, pada masa-masa sekarang ini, ada begitu banyak kekhawatiran, ada begitu banyak ketakutan yang melanda setiap umat manusia. Pada masa ini adalah masa penampian, masa pemurnian terhadap iman kita, saudara. Apakah di masa sekarang ini kita menjadi orang-orang yang terus kuat di dalam Tuhan, atau kita menjadi orang-orang yang dikalahkan oleh dunia ini sehingga kita tawar hati, saudara? Saudara-saudaraku, tema kita pada pagi hari ini adalah masih ada jalan di tengah-tengah kesulitan. Kita ambil dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai dengan 16. Saudara-saudaraku, Elia pada masanya saat itu mengalami satu kenyamanan ketika dia diperintahkan Tuhan untuk beristirahat di tepi sungai Kerit. Pada pagi hari dan sore hari ada roti, ada daging yang dibawakan oleh burung gagak. Tetapi saudara, pada 1 Raja-Raja 17 ayat 7, sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering sebab hujan tiada turun di negeri itu. Saudara-saudaraku, situasi yang nyaman ketika Elia bersembunyi di tepi sungai Kerit, di mana air di wilayah lain tidak ada, tetapi di situ ada air di mana Elia bisa minum dari air itu dan bisa makan yang dibawakan oleh burung gagak. Situasi itu mulai berubah menjadi situasi yang tidak nyaman ketika tidak ada hujan ya di negeri itu selama 3 tahun 6 bulan. Saudara-saudaraku, masa nyaman bisa menjadi masa kering. Masa yang enak bisa menjadi masa yang sulit. Dan itu terjadi terhadap kita sekarang ini, saudara. Betapa banyak saudara dan saya sedang mengalami yang namanya sungai kering itu. Seberapa banyak kita yang sedang mengalami kesulitan saat-saat ini. Bukan hanya Elia, seorang nabi yang diutus Tuhan, mengalami hal itu pada saat itu. Tetapi yang lain juga mengalami hal yang sama seperti itu.
yang kita alami saat ini. Saudara-saudara, lalu datang firman Tuhan kepada Elia di ayat ke-8. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Saudara-saudaraku, di tengah-tengah kesulitan yang terjadi terhadap Elia saat itu, ada firman Tuhan yang datang kepadanya untuk dia pergi ke Sarfat wilayah Sidon. Saudara-saudaraku, wilayah Sidon itu, saudara, adalah wilayah penyembahan Baal. Rajanya adalah raja dari ayam Isabel, saudara. Kalau Elia mau mengeluh saat itu ketika diutus ke sana, Elia bisa saja mengeluh, Tuhan, kenapa aku diutus ke sana? Aku bisa mati dibunuh oleh Raja Sidon. Tetapi apakah Elia di tengah-tengah kekeringan di dalam kehidupannya, dia berkata seperti itu, saudara? Tidak, saudara. Ketika firman Tuhan datang kepadanya dan berkata, bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diam di sana, tinggal di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Setiap Tuhan memerintahkan saudara dan saya, Tuhan pasti telah menyediakan sesuatu, saudara. Tetapi ada kalanya sesuatu yang disediakan oleh Tuhan itu tidak seperti yang kita pikirkan. Seperti tidak ada jalan, seperti sulit, seperti sukar. Elia mengalami hal itu, saudara. Kenapa kepada janda dia diutus untuk memberi dia makan? Bukankah janda itu dan anak yatim itu harus menjadi yang harus dibantu? Kenapa dia yang harus memberi Elia justru makan? Tetapi perintah Tuhan itu harus terjadi. Perintah Tuhan itu harus digenapi, saudara. Maka ayat ke-10 berkata, sesudah itu ia bersiap, saudara. Elia tidak membantah, saudara. Elia tidak memberontak, saudara. Ia bersiap lalu ia pergi ke Sarfat, saudara. Dia melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Setelah ia sampai ke pintu gerbang itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil bagiku sepotong roti. Saudara-saudaraku, seorang janda di Sarfat yang tinggal di wilayah Sidon didatangi oleh seorang hamba Tuhan. Hamba Tuhan ini meminta air. Sebelum dia pergi untuk mengambil air, hamba Tuhan ini juga minta roti. Elia sedang mengalami kekeringan, tetapi janda di Sarfat ini juga sedang mengalami kekeringan, saudara. Janda di Sarfat ini sedang mengalami kesulitan yang sama. Di ayat ke-12 perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Saudara-saudara, janda di Sarfat ini mengalami juga kesulitan ekonomi di dalam hidupnya. Dia mengalami seperti apa yang dunia alami sekarang ini. Dia mengalami apa yang dialami oleh bangsa Indonesia saat ini. Dia mengalami apa yang saudara di keluarga saudara mungkin alami saat ini. Kesulitan ekonomi. Dia sulit makan, saudara. Dia nggak punya roti yang diminta oleh Elia. Yang dia punya cuma segenggam tepung itu, saudara.
Dan bahkan dia katakan kepada hamba Tuhan itu, setelah aku mengolah ini dan memakannya bersama anakku segenggam tepung ini, kami akan mati. Saudara-saudaraku, begitu miris saudara keadaan itu. Tetapi apa yang dilakukan oleh janda ini, saudara? Apakah dia masih mendengar apa yang dikatakan oleh seorang hamba Tuhan itu, saudara? Di ayat 13, tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah. Buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Saudara-saudaraku, seorang hamba Tuhan yang diutus oleh Tuhan sendiri, dia tidak mementingkan dirinya. Itu ciri khasnya. Seorang hamba Tuhan itu tidak mementingkan dirinya. Dia mementingkan apa yang sudah diperintahkan Tuhan kepadanya. Maka hamba Tuhan itu berkata, Elia berkata, janganlah takut, pulanglah. Buatlah seperti yang kau katakan. Maksudnya, buat aja makanan itu dan makanlah bersama anakmu. Tetapi buatlah dahulu buatku kecil saja, sepotong roti bundar kecil saja. Kemudian barulah kau buat engkau dan buat anakmu. Di dalam firman ini, Elia mengatakan dan memberikan pesan kepada saudara dan saya. Engkau mungkin punya kepentingan khusus di masa sulitmu. Mungkin engkau butuh uang di masa sulitmu. Engkau butuh makan buat keluargamu di masa sulitmu. Engkau butuh sesuatu yang terakhir yang kau punya. Tetapi Tuhan mau engkau dahulukan dia. Engkau utamakan dia walaupun engkau sulit. Bisa, saudara? Wow, ini sungguh-sungguh sulit. Tetapi kalau saudara mau melakukannya dan saya mau melakukannya, maka hal-hal besar akan terjadi. Kita lanjutkan ayat 14. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberikan hujan ke atas muka bumi. Firman Tuhan itu ya dan amin. Janji-janjinya ya dan amin. Tuhan tidak pernah membohongi saudara. Mungkin manusia bisa bohongi saudara, tetapi Allah Roh Kudus tidak pernah membohongi saudara. Kalau dia sudah berjanji, dia katakan bahwa aku akan memberkatimu di masa sulit ini pun, dia sanggup untuk melakukannya. Tetapi banyak orang hanya memikirkan berkat jasmani. Dia tidak pernah mendahulukan Tuhan seperti yang dipesankan oleh Nabi Elia. Buat saja makanan buatmu dan buat anakmu, tetapi buatkan buatku dulu kecil saja. Tuhan tidak minta besar dari kita, saudara. Tuhan tidak minta apa semua yang kita punya, saudara. Tuhan cuma minta hatimu, saudara. Tuhan hanya minta hatiku. Kecil saja, tidak besar. Masakah kita tidak mau mengikuti perintah? Dia hanya minta sebagian kecil dari apa yang kita punya, saudara. Dia hanya minta hati kita, saudara. Ini luar biasa pesan yang disampaikan. Walaupun keadaan saudara dan saya saat ini sedang begitu sulit di tempat ekonomi yang sekarang melanda bangsa kita, diikuti dengan ancaman virus yang begitu menyeramkan, saudara. Tapi Tuhan tidak mau saudara dan saya fokus kepada itu. Yang Dia mau saudara dan saya mengutamakan Dia. Masihkah saudara sampai saat ini bangun pagi sungguh untuk berdoa kepadanya? Masihkah saudara memuji, memuliakan nama Dia ketika kita tidak bersama-sama lagi berjumpa ibadah dalam satu gedung yang sama? Masihkah kita
mendahulukan Dia bersama keluarga kita, membuat mesbah keluarga. Atau kita sudah tawar hati, saudara. Kita sudah tidak peduli lagi dengan Tuhan. Kita berjalan dengan keegoisan kita. Yang penting perut saya terisi. Yang penting saya dan keluarga saya bisa kenyang. Nggak peduli lagi dengan ibadah. Nggak peduli lagi dengan Tuhan. Saudara-saudaraku, pada pagi hari ini Tuhan mengingatkan kita. Janda ini dalam keadaan sulit. Dia butuh makan bersama dengan anaknya. Sisa yang dia punya cuma itu. Tetapi dia mau mendengarkan apa yang yang diperintahkan oleh Tuhan lewat Nabi Elia. Saudara-saudaraku, ayat 15 menjelaskan dengan jelas. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Kekeringan ini 3 tahun 6 bulan. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkan dengan perantaraan Elia. Saudara-saudara, saya mau ingatkan pagi ini, tema kita adalah masih ada jalan di tengah-tengah kesulitan. Pertanyaannya sekarang, jalan siapa yang saudara mau pakai? Jalan siapa yang saudara mau pakai? Kalau di dalam kesulitan seperti sekarang ini, saudara masih mau pakai jalan saudara sendiri, maka saudara tidak pernah akan mendapatkan apa-apa. Justru kekeringan demi kekeringan akan terjadi dalam hidupmu. Karena engkau memakai kepandaianmu, engkau memakai kemampuanmu, engkau memakai keegoisanmu, engkau andalkan dirimu, engkau tidak mengandalkan Tuhan. Saudara-saudara, firman Tuhan pagi ini mengingatkan saudara dan saya untuk tidak mengandalkan diri sendiri, dan pakailah jalan Tuhan. Matius 7 ayat 14. Karena sesatlah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Saudara-saudaraku, jalan Tuhan itu begitu sempit, dan sedikit yang mendapatkannya. Ada banyak orang mau jalan lebar, ada banyak orang mau jalan tol, saudara, jalan lancar, tetapi ujungnya menuju maut. Tetapi pagi hari ini firman menjelaskan dengan jelas sekali bahwa jalan yang dipilih oleh Elia di tengah-tengah kesulitannya, jalan yang dipilih oleh janda yang di Sarfat di tengah-tengah kesulitan ekonominya, adalah jalan Tuhan, sehingga kuasa Tuhan bekerja atas hidup mereka. Bagaimana dengan saudara? Jalan mana yang saudara mau pilih? Jalan dunia ini yang berisi jalan-jalanmu sendiri, atau mau jalan Tuhan? Jelas sekali saudara, kita harus pilih jalan Tuhan, supaya pada akhirnya kita memperoleh yang namanya air dan tidak mengalami kekeringan. Pada masanya kita akan menuai. Berarti masih ada jalan di tengah-tengah kesulitan, jikalau kita memilih jalan Tuhan. Apa yang dapat kita pelajari pada pagi hari ini? Yang pertama adalah Elia dan janda di Sarfat itu menuruti perintah Tuhan. Mereka tidak memberontak kepada perintah Tuhan. Sekalipun mungkin di tengah-tengah kesulitan atau harta kita yang terakhir, Tuhan suruh untuk membagikannya kepada hamba, memberikannya kepada Tuhan. Tetapi kita memberontak, aku tidak bisa Tuhan. Anakku mau makan, keluargaku mau makan.
Aku harus dahulukan. Tapi tidak, kata firman Tuhan. Buatkan bagiku kecil saja. Dikit saja buatku. Itu yang pertama, saudara. Ikuti perintah Tuhan. Lakukan perintah Tuhan, jangan memberontak. Yang kedua, saudaraku, jangan khawatir dan jangan takut tentang hari esok. Dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 13, tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anak. Matius 6 ayat 34. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Saudara-saudara, jangan pernah khawatir tentang hari esok, dan jangan takut tentang hari esok. Kalau pada hari ini, hari Minggu ini, saudara dan saya ada mengalami problem, ada mengalami kesulitan, saudara jangan memikirkan ke depan panjang sekali ini yang negatif. Sebab hari-hari ke depan itu akan menambah kesusahan pada hari Minggu ini. Kesusahan hari ini cukup hari ini, saudara. Jangan saudara stres. Ikuti saja perintahnya. Ikuti saja prosesnya. Karena memang jalannya sempit ikut Tuhan. Tetapi ujung-ujungnya ada kehidupan. Ujung-ujungnya ada bonus Tuhan yang luar biasa buat saudara dan saya, yaitu mahkota kehidupan. Jangan khawatir, saudara, sebab Tuhan beserta. Yang terakhir, saudara, yang kita dapat pelajari, yang ketiga, percaya janjinya. Jangan mengeluh ataupun bersungut-sungut, saudara. 1 Raja-Raja 17 ayat 14 dan 16. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai waktu Tuhan memberi hujan ke atas bumi. Lalu pergilah perempuan itu berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkan dengan perantaraan Elia. Saudara-saudaraku, ketika janji Tuhan itu sudah terucap lewat perantaraan Elia kepada janda di Sarfat itu, maka saudara lihat hasilnya. Tuhan tidak pernah membohongi saudara. Ketika dia sudah berjanji, ya dan amin, pasti terjadi. Haleluya, saudara. Amin, saudaraku. Jangan pernah takut hari esokmu. Ikuti saja apa yang dia lakukan, dan percayalah kepada janji-janjinya. Haleluya, saudaraku. Mari kita angkat pujian ini, saudara. Ku tak perlu khawatir. Haleluya. Setelah itu kita akan berjalan kudus bersama. Ku tak perlu khawatir terhadap apapun. Tanganmu yang penuh kasih menopangku tanpa henti. Ku tak perlu takut untuk melangkah maju. Hadiratmu yang berkuasa menjagaku senantiasa sepenuhnya.
yang meneduhkan dari terik siang. Hatiku selalu tenang di dalam tangan-Mu Tuhan, seperti tiang api yang menerangi dari gelap malam. Kau menjagai kehidupanku, kebaikan-Mu. Haleluya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Dan biarlah setiap firman-Mu yang sudah ditaburkan ini menguatkan setiap kami, memberikan kekuatan kepada kami. Ketika hari-hari ini begitu sulit ekonomi, ketika hari-hari ini begitu sulit makan dan minum, kami percaya kepada Tuhan. Kami percaya kepada janji-janji Tuhan. Kami percaya di dalam proses ini bahwa Tuhan terus menyertai kami. Ketika kami melakukan kehendak-Nya, mengikuti perintah-Nya, kami tidak melenceng ke kiri dan ke kanan. Kami percaya janji Tuhan pasti akan digenapi. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kita akan masuk perjamuan kudus. Saudara-saudara, menyiapkan hati saudara 1 menit untuk berdoa, meminta ampun kepada Tuhan, supaya kita dilayakkan. Haleluya, haleluya. Haleluya. Saudara-saudaraku, anak-anak di bawah usia 12 tahun dan yang belum dibaptis tidak boleh menerima perjamuan kudus. Mari kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan dalam 1 Korintus 11 ayat 26 sampai dengan 32. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia ini. Saudara-saudaraku, setiap awal bulan saudara dan saya, umat Kristen di seluruh dunia, melakukan perjamuan kudus. Dengan iman kita percaya bahwa kita makan tubuh dan minum darahnya. Artinya saudara dan saya harus memberitakan kematian Tuhan Yesus sampai Ia datang. Saudara dan saya tidak rutinitas melakukan ini. Saudara dan saya harus memberitakan dan bersaksi bahwa Tuhan akan datang kembali dan sudah mengubahkan kehidupan kita. Dan kita sudah memperoleh keselamatan itu. Berikan keselamatan itu juga kepada yang lain. Orang yang belum percaya, saudara-saudara kita yang begitu banyak belum percaya, supaya mereka juga diselamatkan. Haleluya. Sudah siap saudara? Angkat rotimu tinggi. 1 Korintus 11 ayat 24. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini
menjadi peringatan akan aku. Saudara dan saya percaya dan iman bahwa ini adalah tubuh Kristus. Makanlah dalam nama Yesus. Saudara-saudara, angkat cawanmu. 1 Korintus 11 ayat 25. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara percaya bahwa dengan imanmu bahwa ini adalah darah Yesus, minumlah dalam nama Yesus. Kita sembah Dia. Terima kasih Tuhan untuk tubuhmu, untuk darahmu, untuk pengorbanan. Darahmu menyucikan, darahmu mentahirkan, darahmu menguduskan. Haleluya. Oh Yesus, bilurmu menyembuhkan, bilurmu menyembuhkan, yang sakit disembuhkan. Oh Lord, terima kasih, Kaulah yang berkuasa atas tubuh, Kaulah yang berkuat atas darah. Oh Lord, pulihkan kami. Haleluya, haleluya. Saudara-saudara, saya mau berdoa untuk saudara yang ada di rumah, saudara-saudara yang mendengarkan ibadah online pada pagi hari ini. Jika di antara saudara ada yang sakit, di antara saudara ada sampai mengalami kesulitan di dalam ekonomi saudara, kau punya makanan yang terakhir seperti janda di Sarfat, engkau hanya punya roti yang terakhir, kau gak punya apa-apa lagi saat ini. Hamba mau berdoa di dalam nama Yesus. Bila proses yang terjadi dalam hidupmu jangan membuat engkau tawar hati, tetapi sungguh-sungguhlah ikuti proses Tuhan, ikuti perintahnya. Dan kau berkata, aku percaya kepada janjimu Tuhan. Aku percaya kekeringan demi kekeringan tidak akan melanda aku, karena ada air yang akan mengalir pada masanya, ada tuayan yang terjadi ketika aku percaya sungguh kepada Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, dipujilah namamu Tuhan. Berkati anak-anak. Haleluya. Terima kasih saudara. Pada pagi hari ini kita sudah ibadah yang pertama setelah perjamuan kudus. Percayalah bahwa Tuhan menyertai saudara. Angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Damai sejahtera dari alam surgawi, dari tempat yang maha tinggi. Cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuannya dengan Roh Kudus menyertai saudara mulai pagi ini sampai selama-lamanya. Kita yang percaya katakan haleluya, amin. Salam terbang tinggi bagai Raja Wali. Haleluya.